Inilah soal nomor 16 OSN Matematika SD tingkat Kabupaten tahun 2024. Jumlah keliling suatu persegi dan suatu persegi panjang sama dengan 3 kali keliling suatu segitiga sama sisi. Diketahui panjang sisi persegi dan segitiga sama sisi berturut-turut adalah 12 cm, 10 cm, dan 10 cm. Jika lebar persegi panjang 9 cm, maka perbandingan lebar dan panjang dari persegi panjang adalah A2 berbanding 3, B1 berbanding 2, C1 berbanding 4, D3 berbanding 4. Untuk menjawab soal ini, kita hitung satu persatu, mulai dari keliling persegi dengan panjang sisi 12, itu kita dapatkan 4 kali 12 sama dengan 48. Kemudian keliling segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm, itu adalah 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian persegi panjang, lebarnya diketahui 9, panjangnya kita misalkan dengan P, maka keliling persegi panjang adalah 2 kali 9 sama dengan tambah 2P sama dengan 18 ditambah 2P. Kemudian jumlah keliling persegi dan persegi panjang itu 48 ditambah 18 ditambah 2P sama dengan 66 ditambah 2P. 3 kali keliling segitiga itu adalah 3 kali 30 sama dengan 90. Karena jumlah keliling persegi dan persegi panjang sama dengan 3 kali keliling segitiga, maka kita mendapatkan persamaan 66 ditambah 2P sama dengan 90. Sehingga dari sini kita dapatkan 2P sama dengan 24 dan P-nya adalah 12. Dari sini kita dapatkan lebar persegi panjang 9 cm dan panjangnya 12 cm. Perbandingan lebar dan panjangnya adalah 9 berbanding 12 atau 3 berbanding 4. Kemudian soal nomor 17, perhatikan gambar segitiga sama kaki ABC berikut. Titik D berada pada garis AB, panjang T adalah titik-titik satuan. Kalau kita perhatikan gambar bahwa segitiga BCD siku-siku di D. Maka di sini kita dapat mencari panjang CD itu dengan menggunakan rumus Pythagoras pada segitiga ADC. Kita dapatkan CD kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AD kuadrat. T kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurang 25 kurang AD kuadrat, sehingga T kuadratnya 25 kurang AD kuadrat. Kita juga bisa mencari panjang CD dengan menggunakan rumus Pythagoras pada segitiga BCD. Sehingga di sini kita dapatkan CD kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AB kuadrat. T kuadrat sama dengan 8 kuadrat kurang AD plus 5 kuadrat. Karena di sini T kuadrat pada persamaan pertama itu 25 kurang AD kuadrat. Kemudian pada persamaan kedua 8 kuadrat kurang AD plus 5 kuadrat. Maka kedua persamaan ini dapat kita gabung menjadi 25 kurang AD kuadrat sama dengan 64 kurang AD plus 5 kuadrat. Sehingga di sini kita dapatkan 25 kurang AD kuadrat sama dengan 64 kurang AD kuadrat dikurang 10 AD kurang 25.
AD-nya bisa kita coret sehingga kita dapatkan 25 kurang 25 sama dengan 39 kurang 10 AD. Kita dapatkan 10 AD sama dengan 14 sehingga AD-nya adalah 14/10 atau kita sederhanakan menjadi 7/5. Kita mencari panjang T ya. Dengan menggunakan salah satu rumus di sini misalnya T kuadrat 25 kurang AD kuadrat. T kuadrat sama dengan 25 kurang AD-nya adalah 7/5 sehingga T kuadrat 25 kurang 7/5 kuadrat sehingga di sini T kuadrat sama dengan 25 kurang 49/25 sehingga kita dapatkan T kuadrat 625 kurang 49/25 T kuadrat adalah 576/25 sehingga akar dari 576 adalah 24 dan akar dari 25 adalah 5, maka T kuadrat T-nya saja adalah 24/5. Soal nomor 18, diketahui tabung A memiliki jari-jari sama dengan tingginya, sedangkan tabung B memiliki jari-jari sama dengan 3/4 dari tingginya. Jika jari-jari tabung A sama dengan jari-jari tabung B, sama dengan 2 kali jari-jari tabung B, maka perbandingan luas selimut tabung A dan tabung B adalah titik-titik. Yang pertama kita membuat permisalan jari-jari tabung A adalah R, maka untuk tabung A tingginya adalah R dan jari-jarinya adalah R. Luas selimut tabung A 2V RT, karena T-nya sama dengan R, maka dapat kita tulis 2V R kali R sehingga sama dengan 2VR kuadrat. Kemudian untuk tabung B, jari-jarinya adalah setengah dari R, karena setengah dari jari-jari tabung A. Kemudian tingginya 4/3 dari jari-jarinya, atau 4/3 kali setengah R sama dengan 2/3 R. Luas selimutnya 2VRT, kita masukkan R-nya adalah setengah R dan T-nya 2/3 R, sehingga kita dapatkan luas selimut dari tabung B adalah 2/3 pi R kuadrat. Sehingga perbandingannya adalah 2 pi R kuadrat berbanding 2/3 pi R kuadrat, itu sama dengan 3/1. Ini soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. ABCD adalah persegi panjang dan BEFG adalah persegi. Jika perbandingan HB berbanding BE sama dengan 1/3, maka luas daerah yang diarsir adalah A28, B33, C38, D42. Yang pertama kita ketahui bahwa BE itu sama dengan 6. Kemudian kita gunakan perbandingan pada soal HB berbanding BE 1/3. Maka kita masukkan nilai BE-nya 6, HB berbanding 6 sama dengan 1/3. Sehingga di sini kita dapatkan HB sama dengan 2. Kemudian AE-nya itu 2 tambah 6 sama dengan 8. Kita cari luas segitiga ADH yang pertama. Itu setengah kali 4 kali 4 sama dengan 8. Kemudian luas segitiga HEF itu setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24. Kemudian kita akan mencari luas trapesium AEFD dengan dua sisi sejajar AD dan DF, AD dan EF, AD-nya 4, EF-nya 6. Kemudian tingginya AE 12. Sehingga di sini kita dapatkan luas AEFB itu setengah kali jumlah panjang dua sisi sejajar 4 tambah 6 dikali dengan tingginya 12. Sehingga kita dapatkan luas
EFD 5 kali 12 sama dengan 60. Maka luas yang diarsir ini adalah luas AEFD dikurangi luas segitiga ADH dikurangi dengan luas segitiga HEF. Luas DHF itu sama dengan 60, luas dari trapesium AEFD dikurangi luas segitiga ADH 8 dikurangi luas segitiga HEF 24. Sehingga kita dapatkan di sini luas DHF itu adalah 28. Hasil ujian matematika di suatu kelas yang terdiri dari 20 siswa berada pada interval 56 sampai 100. Rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut 68. Sebanyak 3 siswa mengikuti remedial dengan nilai maksimum 75. Rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin adalah 70,65, 70,75, 70,85, dan 70,95. Yang pertama, dari rata-rata 20 siswa itu 68, kita bisa mendapatkan jumlah semua nilai dari 20 siswa itu 20 kali 68 sama dengan 1360. Maka untuk 3 siswa, supaya rata-rata akhirnya menjadi tertinggi, 3 siswa itu kita ambil sebagai 3 siswa dengan nilai terendah, yaitu 56. Maka jumlah siswa nilai dari 3 siswa dengan nilai 56 itu adalah 3 kali 56, 168. Kita keluarkan nilai itu dari 1360, kita dapatkan nilai dari 17 orang yang tersisa, itu adalah 1360 kurang 168 sama dengan 1192. Kemudian selanjutnya kita ganti nilai 3 orang yang remedial itu dengan 75 semua, sehingga jumlah nilai 3 orang itu menjadi 3 kali 75 sama dengan 225. Kemudian kita tambahkan kembali nilai 3 orang ini ke dalam nilai 17 orang yang 1192, sehingga menjadi jumlah nilai dari 20 siswa itu menjadi 225 tambah 1192. Hasilnya adalah 1417, sehingga rata-rata tertinggi yang mungkin itu adalah 1417 dibagi 20 sama dengan 70,85.